professional boyfriends? I do not do malicious things like hack into phones or record conversations. So I never have definitely proof that she's cheating on me. Ibu Ami dituduh selingkuh, tapi lakinya nggak punya bukti. Ibu Ami dituduh main ilmu hitam, tapi kenyataannya Ani yang bermain hitam. Kemudian Ibu Ami dituduh terkait dengan asuransi. Kenyataannya Ibu Ami nggak tahu kalau anak-anaknya diasuransi. Ternyata yang mengelola keuangan dalam rumah tangga mereka itu adalah suaminya. Kemudian Ibu Ami yang dituduh masalah asuransi, tapi yang memisahkan anak-anak dari Ibu Ami adalah suaminya dan pelakornya. Layakkah Ibu Ami dituduh terkait asuransi? Yang nggak layak. Justru yang berniat memisahkan anak dari ibunya itulah yang patut kita curigai. Kemudian teman-teman, di hari ini saya ingin memprediksi Eden Wong dan TE. Seandainya mereka bersama, bagaimanakah nasib hubungan mereka ke depannya? Seandainya bersama ya. Kita kan juga belum tahu hasil dari pelaporan Ibu Ami terhadap kasus perzinahan mereka. Nah, makanya saya bilang berandai-andai seandainya mereka menikah. Misalnya nggak menikah juga, misalnya nikah siri kek, atau kumpul kebo kek. Yang intinya ketika mereka bersama, bagaimanakah kondisi kebersamaan mereka ya? Ketika mereka bersama, bagaimanakah kondisi kebersamaannya? Karena Eden Wong kalau memuji-muji TE minta ampun ya teman-teman, yang begini yang begitu, sedang giliran istrinya yang udah berjuang 16 tahun di kulik-kulik kelemahannya. Bagaimanakah kebersamaan hubungan Eden Wong dengan TE? Ada simbol balance, ada kenyamanan, ada merasa sangat-sangat melengkapi seperti itu. Kemudian, tapi yang tadinya merasa nyaman, merasa ada kecocokan, di sini tiba-tiba ada kebimbangan. Kemudian ada nasihat, dengarkan suara hatimu. Mengapa dia bimbang? Ternyata ada simbol rembulan. Bulan ini simbol kekhawatiran, kecemasan, atau sebuah rahasia di masa lalu yang mungkin terungkap. Nah, apakah selama ini Eden Wong tidak mengetahui rekam jejak dari TE? Kita lihat ya, apakah kamu tidak mengetahui rekam jejak dari TE sebelumnya? Tidak tahu. Jadi Eden Wong ini tidak tahu rekam jejaknya TE di masa lampaunya. Dia jatuh cinta pada TE saat berkenalan pertama kali. Ada perasaan sayang, ada perasaan cinta. Wow, nggak tahu teman-teman. Kasihan sekali. Nggak tahu yang disukai ternyata suhu ya. Kemudian kita lanjut dari kartu yang nomor 2 ya. Mengapa ragu-ragu? Apa yang membuatmu kamu ragu-ragu? Kamu bimbang dalam hubungan ini? Karena aturan-aturan yang sedang menjerat mereka. Ada The Emperor. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan pelaporan dari Ami terkait perselingkuhan mereka? Yang membuat Eden Wong menjadi bimbang dalam hubungan dengan TE? Apakah ini terkait dari pelaporan Ami tentang perzinahan mereka? Ya, ada perubahan. Ada perubahan yang membuat hubungan mereka jadi meragukan untuk kebersamaan. Di sini ada simbol renewal, ada perubahan. Jadi semuanya itu karena situasi dan kondisi ya teman-teman. Terus pelet ini kan harus dijoki terus. Kalau nggak dijoki kan pada akhirnya juga melemah.
kalau mereka berjauhan terus TE-nya bermasalah, kemudian nggak fokus untuk ngejoki pelet, ya pada akhirnya peletnya sedikit demi sedikit melemah juga kekuatannya. Nah di sini Eden Wong setelah TE dilaporin oleh Ami, ada kebingungan di dalam pikirannya, ada keraguan-raguan atau serba salah di sini karena apa yang sudah terjadi. Makanya di sini dinasehati, dengarkan suara hatimu. Layakkah kamu memperjuangkan TE? Karena ternyata Eden Wong ini tidak mengetahui rekam jejak TE di masa lalunya yang seperti itu, dan mengalami perubahan pandangan dengan TE setelah ada pelaporan-pelaporan atau ada kejerat proses-proses hukum yang akan dilaluinya. Yang kita tahu, Ibu Ami sudah mengajukan gugat cerai di Singapura. Kemudian di Indonesia juga sudah mengajukan untuk melaporkan suami dan TE terkait dengan kasus perzinahan dan perselingkuhan ya teman-teman. Selanjutnya, apakah kamu tidak akan memperjuangkan nasib TE terkait dari proses hukum yang di Indonesia? The world. Nah, ini kalau TE terjerembab di dalam kasus ini, pada akhirnya Eden Wong akan lepas tangan di sini. Ada the world, yang artinya semuanya udah berlalu dan saya akan membuka lembaran baru. Nah, ini ada kaitannya hubungannya dengan kasus saya yang pertama kali saya membahas kasus ini ya, di mana TE menghadapi jalan buntu terkait hubungannya dengan Eden Wong. Tapi kita juga nggak boleh lengah loh, maksudnya Eden Wong dan keluarganya nggak boleh lengah, juga Ami nggak boleh lengah, karena selama TE masih ngejoki masalah peletnya di sini, tentunya yang namanya Eden Wong masih akan kayak dicocok hidungnya. Tapi jangan khawatir, ketika Eden Wong ini keuangannya menipis dan lain sebagainya, pastinya TE juga akan kabur sendiri dengan sendirinya. Ya. Kadang-kadang begini teman-teman, yang namanya magic itu kadang nggak bisa terlalu mempengaruhi ketika ada benturan-benturan. Seperti begini ya, kamu nagih hutang, kamu minta tolong ke orang pinter. Kemudian orang pinter berusaha agar utangmu dilunasi dengan orang targetmu itu tadi. Tapi si target ternyata nggak punya uang. Memang nggak punya uang. Nah, magicnya ini sebenarnya sampai ke orangnya, tapi hanya sebatas kegelisahan. Karena apa? Situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk membayar utang tadi. Jadi hanya sebatas kepikiran, saya masih punya utang ini, saya nggak bisa nyaur, seperti itu. Jadi yang namanya magic ini bisa kesampaian, tapi belum tentu bisa diwujudkan hasilnya secara nyata. Seperti utang piutang tadi itu ya. Demikian juga untuk TE. Andai kata TE ngejoki magicnya, sedangkan yang Eden Wong ini sedang berpikir terkait perceraian, tentunya pikirannya lebih terfokus pada perceraiannya, memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan hak-hak untuk anaknya. Dan ketika TE ngejoki magicnya ini akan sulit masuk karena pikiran dari Eden Wong terfokus pada masalah yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ini kan artinya tadi the world ini kan hubungan yang membuka lembaran baru, yang artinya hubungan dengan TE akan ditutup dan membuka lembaran baru. Apa? Eden Wong ini menuduh Ami selingkuh, menuduh Ami ada laki-laki lain, menuduh anaknya yang keempat bukan anaknya. Tapi mengapa diasuransikan? Anehnya di sini. Tentunya harusnya kalau sudah menduga atau curiga kalau anak ini bukan dari darah dagingnya, untuk apa diasuransikan? Dan andai kata hubungannya dengan Bu Ami nggak baik-baik saja, ya untuk apa berpikir ke asuransi anak-anak? Ya, tentunya lebih berpikir gimana saya harus bisa bercerai dengan Ami, bukannya malah begini. Nah, tentunya itu juga ada
pengaruh dari hadirnya pihak ketiga ya. Manakah hubunganmu dengan anak-anakmu nanti seandainya sudah bercerai dengan Ibu Ami? Andai kata ternyata anaknya masih berandai-andai ya, ternyata anaknya sebagian ikut dari Eden Wong, bagaimanakah nasib anaknya ini? Justice masih belum pasti karena menunggu proses hukum. Nah, saya tadi berandai-andai seandainya, tapi disangkal dengan ini, kartu ini. Karena apa? Masih melalui proses hukum di sini. Ya. Ada simbol justice, keadilan yang akan dikerjakan atau dijalankan. Dari ketujuh kartu ini, awalnya hubungan Eden Wong dengan TE begitu baik, merasa nyaman, merasa saling menghargai, merasa dihormati, dipuji dan dipuja seperti itu. Tapi setelah mengalami proses hukum di mana TE dilaporkan Ami, sedangkan Ami juga menggugat cerai di Singapura, mulailah Eden Wong ini tidak terlalu terfokus pada pikirannya pada TE. Ini mulai ada kebimbangan terkait masa depannya, juga terkait apa yang harus saya ambil keputusan ini. Nah, tentunya mulai goyah pikirannya karena banyak masalah yang dihadapi, apalagi kabarnya dia juga sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Jadi makin banyak pikiran-pikiran yang dia alami. Nah, di sini disarankan dengarkan suara hatimu. Dengarkan suara hatimu, tentunya mana yang bisa menguntungkanmu, memperjuangkan TE atau memperjuangkan nasibmu. Ternyata pada akhirnya dia lebih memperjuangkan nasibnya dan hubungan dengan TE bisa berakhir karena dia lebih melihat masa depan, membuka lembaran baru. Karena di sini juga dia saat berkenalan dengan TE tidak mengetahui rekam jejak TE masa lalunya seperti apa. Semoga saja Eden Wong ada kesadaran di sini ya. Semoga saja ada kesadaran dan yang terbaik untuk Ibu Ami. Andai kata tidak bersama atau tidak bisa bersama kembali dengan Eden Wong, ya semoga Ibu Ami bisa sukses ke depannya. Karena perjuangan Ibu Ami ini luar biasa. Berjuang sendiri untuk bisa mendapatkan anak-anaknya. Andai kata dia tidak speak up di media sosial, ya apalah nasibnya. Untung kita mengetahui kasus ini sehingga kita bisa mensupport, menviralkan dan mendapatkan perhatian dari orang-orang yang terkait.